wabarakatuh. Hai pemirsa MB TV dan sahabat kampus dimanapun kalian berada. Saya Nisa Ardabani, kembali lagi di podcast Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, di episode podcast kali ini kita bakal bahas tentang program PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Yang mana program ini adalah program yang diselenggarakan langsung oleh Kemendikbud. Nah, di sebelah saya udah ada para narasumber kita. Langsung aja ada Mbak Feby dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian ada Mbak Dwi dari Universitas Halu Oleo. Kemudian yang terakhir itu ada Mas Wahyu dari Universitas Mataram. Oke, gimana nih kabarnya kalian bertiga? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Gimana pengalamannya selama menjalani kehidupan di Bengkulu? Mungkin mulai dari Mbak Feby. Cukup baik ya Mbak, apalagi saya kan tinggal di asrama, yang di bawah itu dihuni oleh para penghuni PESMA, pesantren mahasiswa. Itu juga cukup merangkul mahasiswa di atasnya, jadi kita ibaratnya kayak sudah ada teman yang asalnya dari sini seperti itu. Betul. Oke, dari Mbak Dwi sendiri? Sangat menyenangkan karena masyarakat di sini juga sangat ramah-ramah karena kalau kita jalan-jalan terus berpapasan atau apapun itu selalu disapa walaupun tidak saling mengenal, tapi ya itu yang menjadi titik bahwasannya masyarakat Bengkulu itu sangat ramah-ramah dan itu kesan pertama yang sangat luar biasa sekali sih menurut saya pribadi. Iya. Dari Mas Wahyu sendiri? Mas Wahyu pribadi sih masih sama dengan teman-teman tadi, cukup enjoy ya. Kalau dibilang ada culture shock sebenarnya nggak ada, karena saya rasa untuk culture-nya, untuk bagaimana masyarakatnya hampir sama dengan di wilayah saya sendiri. Jadinya enjoy aja ya. Bahkan pas immersion kami pas sampai di sini tuh, pas kami pertama kali menapakkan kaki di Tanah Bengkulu tuh wow gitu loh. Gitu. Pas disambut dengan dosen-dosen yang sangat humble di bandara di bandara. Terus ketika kami menghadiri acara pertama kemarin, ada acara PKPMB kalau salah ya. Itu kan dosen-dosennya langsung nyanyi gitu kan, soalnya tidak ada sekat antara dosen dan mahasiswa. Itu kan memberikan kesan yang sangat humble gitu. Jadinya kami enjoy, kami senang gitu. Cukup enjoy ya. Oke. Kalian bertiga kan merupakan salah satu lah dari mahasiswa-mahasiswa yang ikut program pertukaran mahasiswa pelajar nih. Nah, menurut Mbak Feby sendiri, PMM itu sendiri seperti apa sih? PMM itu program yang dibuat oleh Kemendikbud langsung. Betul. Ya Mbak, yang dimana targetnya itu para mahasiswa yang tujuannya agar kayak yang saya dari Jawa itu bisa merasakan pembelajaran di luar Jawa, begitupun sebaliknya. Jadi kan kayak saling merasakan lah ininya. Lalu di situ juga ada kegiatan modul Nusantara yang mana kita juga bisa melihat-lihat kebudayaan yang ada di Bengkulu sendiri. Betul. Kebiasaan masyarakatnya gitu yang tidak ada di Jawa gitu kan pasti berbeda juga ya Mbak. Betul. Untuk mempelajari adat-adat yang beragam-ragam gitu ya. Oke. Kalau dari Mbak Dwi sendiri itu PMM sendiri seperti apa sih? Kalau PMM sangat luar biasa sih menurut saya, karena seperti yang kita ketahui, kita sebagai mahasiswa untuk duduk di ruangan dan mendengarkan materi itu saja tidak cukup. Ya, betul. Itu bagian kecilnya saja untuk kita yang sebagai berstatus sebagai mahasiswa. Jadi kegiatan-kegiatan di luar itu eksternal yang harus kita cari sendiri. Jadi melalui kegiatan Kemendikbud ini yang sangat banyak sekali, atau kegiatan MBKM Kampus Merdeka ini yang dimana itu memerdekakan mahasiswa, itu sangat membuat mahasiswa bebas plong untuk mengasah basicnya, untuk mengasah skillnya itu di mana sih, seperti itu. Jadi tidak kalah hebat sih untuk program PMM itu sendiri dibandingkan dengan program-program yang lain. Karena kenapa? Saya dari Sulawesi yang notabene itu sangat berbeda dari masyarakat yang lain, atau dari Jawa, itu kalau ketemu memang sih sepertinya tidak bisa dinafikan bahwasannya tidak nyambung. Tapi melalui PMM ini kita berusaha untuk bagaimana memposisikan diri kita ketika bertemu dengan orang yang dari Jawa. Betul. Atau mahasiswa yang dari Jawa, mahasiswa yang dari di luar Jawa, dan bahkan yang dari Sulawesi. Bagaimana kita memposisikan diri kita untuk bisa berbaur dengan mereka. Dan itu juga bukan hanya digunakan sekarang, tetapi pasca kampus, ilmu yang kita dapatkan di sini itu sangat berguna. Itu sih kalau dari saya tentang PMM sendiri sangat
besar sekali sih impact-nya untuk kita sendiri. Menciptakan persatuan yang berbeda-beda lah gitu ya. Betul. Oke, kalau dari Mas Wahyu sendiri, PMM sendiri itu seperti apa sih? Oke, untuk PMM. PMM sendiri kan merupakan salah satu bagian dari MBKM, ya. Betul. Bagian dari sebuah terobosan bagi saya dari menteri kita, Pak Nadiem ya, yang semulanya kan kegiatan perkuliahan itu cuma mentok di kelas saja, tapi dengan adanya program BKM, salah satu PMM ini kita punya kesempatan untuk belajar di luar kelas dan atau bahkan di luar prodi kita, gitu. Itu kan sebuah ilmu baru. Gitu. Bagi saya sih untuk PMM ini sendiri bisa dibilang apa ya? Kita tuh diajarkan untuk lebih mengenal tentang pluralisme. Kita lebih mengenal tentang keberagaman. Betul. Kita kan selama ini mungkin karena bagi saya selama ini tidak cukup kalau kita cuma mempelajari tentang keberagaman, tentang pluralisme cuma di bangku kelas saja. Iya, Teori tidak cukup. Perlu ada praktik langsung di lapangan. Dan PMM ini merupakan wadah untuk praktik itu gitu loh. Dan untuk saya sangat kagum dengan jargon PMM kan yang bertukar sementara dan bermakna selamanya ya. Itu saya rasa jargon yang sangat cocok sih untuk mewakili PMM sendiri. Bahkan walaupun sekarang baru 1 bulan saya mengikuti kegiatan PMM di UM Bengkulu ini, saya sudah merasa kayak nggak mau pulang gitu loh. Udah betah ya, rasa nyaman gitu ya. Udah betah dengan teman-temannya, udah betah juga dengan lingkungannya, dengan orang-orangnya. Jadinya satu kata sih buat PMM ini, luar biasa ya. Luar biasa, oke. Oke, selanjutnya kita ke Mbak Dwi nih. Keuntungan apa sih yang Mbak Dwi rasain selama ngikutin PMM ini? Keuntungannya Mbak, kalau bicara tentang keuntungan sepertinya tidak ada habisnya ya, karena saking banyaknya. Yang pertama yang paling saya rasakan itu benefitnya itu sih berlebih kepada koneksi atau relasi gitu ya. Seperti itu. Karena dari sini kita bisa mengenal dari Sabang sampai Merauke, mahasiswa-mahasiswanya, dan dari sini kita bisa saling bertukar pengalaman, saling sharing-sharing bersama. Betul. Apalagi yang tinggal di asrama bersama itu otomatis kan lebih banyak waktu untuk sharingnya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya manusia itu memiliki kemampuan dan memiliki skill yang berbeda-beda. Dari situ kita bisa sharing session. Apakah Mas Wahyu itu kemampuannya apa sih, dari mana sih, dan apa-apa yang bisa kita saling tukar menukar, apakah itu dari pengalaman organisasinya, apakah itu dari kemampuan akademiknya yang bisa di-sharingkan, yang bisa saya terapkan juga, yang bisa saya realisasikan utamanya ketika sampai di kampus asal saya nanti. Bahwasannya ini loh yang saya dapat dari PMM, ini loh teman-teman seperti ini, dan ini juga sangat bermanfaat sekali karena dari sini kita bisa mengolah informasi. Oh, ternyata yang dari kampus Mataram itu seperti ini ya. Suatu saat nanti bisa kita undang ke acara-acara ini ya, sebagai pemateri, entah itu materi offline ataupun pemateri online. Seperti itu sih Mbak, kurang lebihnya. Saling bertukar pengalaman dan pembelajaran baru gitu ya. Oke. Tadi kan Mbak Dwi bilang kalau dalam keuntungan mengikuti PMM ini sendiri itu menambah relasi gitu kan. Ada nggak sih maksudnya kesulitan-kesulitan yang kalian rasain dalam bergaul dengan teman-teman yang notabene kan kalian kan berasal dari daerah-daerah yang berbeda tuh. Jadi pasti otomatis punya keberagaman bahasa yang berbeda. Ada nggak sih maksudnya kesulitan dalam berkomunikasi atau bergaul dengan teman-teman, mulai dari Mbak Baby dulu? Pasti ada ya Mbak, apalagi kita dari satu Indonesia berkumpul di satu tempat dengan logat yang berbeda. Mungkin juga kayak misal yang di Jawa logatnya seperti ini tuh termasuk bahasa yang cukup kasar atau yang bagaimana, tapi buat mereka itu yang kayak emang sudah biasanya gitu. Itu pasti ada. Cuman di situ juga uniknya PMM kan, kita bisa saling ngobrol. Di sini memakai logat dari Maluku, di sini mungkin logat dari Jawa, dan mungkin Mbak ini dari Sulawesi gitu. Itu kan ini cukup unik lah ya. Kalau dilihat dari orang awam, kayak anak PMM ngobrol, yang sini pakai logat sini, yang di sini pakai logat Jawa gitu. Campur-campur gitu. Iya, campur-campur. Kalau dari Mas Wahyu sendiri ada nggak? Iya, mungkin hampir sama, pasti tentang kendala bahasa ya. Karena kan apalagi teman-teman kita yang berasal dari daerah timur gitu. Betul. Ya, kadang mungkin mereka nggak bermaksud kasar, tapi cara pengucapannya agak kasar gitu. Itu kadang-kadang itu yang buat kami sulit. Bukan kesulitan sih, tapi kayak butuh effort terlebih untuk memahaminya gitu. Paling lain sih nggak ada. Sulit untuk beradaptasi lah gitu ya. Oke, selanjutnya
dalam kegiatan PMM ini sendiri tuh kegiatan apa sih maksudnya yang paling utama yang ditonjolkan dalam program ini dari Mas Wahyu? Ya, kalau bagi saya sendiri yang saya lihat selama mengikuti kegiatan PMM ini 1 bulan ini yang paling menonjol yang menjadi apa ya? Yang membedakan antara PMM dengan kegiatan MBKM-nya itu adalah kegiatan modul Nusantaranya. Mana kan kita itu kalau di kampus juga itu dikonversi itu. Betul. Kalau 4 SKS ya atau modul Nusantara. Iya, 4 SKS. Sekarang kita diajarkan ada beberapa kegiatan, mulai dari ada refleksi, ada inspirasi, ada kebinekaan, ada juga kegiatan pengabdian, kegiatan modul Nusantara sendiri. Kalau di kegiatan kebinekaan kita lebih mengenal sejarah. Saya kemarin pertama kali kegiatan kebinekannya kan ke sini, ke daerah Kampung Cina sama ke Benteng Marlborough. Dan sebelumnya saya pernah baca-baca juga bahwasanya Bengkulu itu memang bisa dibilang kota sejarah itu. Iya, betul banget. Bendera merah putih pertama kali dijadi di Bengkulu gitu. Iya, betul. Itu kita pelajari di kebinekaan, sehingga itu sangat menarik bagi saya. Ada kegiatan juga refleksi, kita mencoba merefleksi ilmu yang kita dapat. Juga ada kegiatan juga kemarin kunjungan ke Rafflesia Arnoldi. Itu bagi saya hal yang sangat menarik dari PMM, itu yang membedakan kegiatan PMM dengan kegiatan MBKM lainnya, kegiatan modul Nusantara. Nah, kita bisa bersempatan untuk mengenal sejarah, memperdalam tentang pengetahuan tentang sejarah, tentang adat istiadat di Bengkulu ini sendiri, terlebih khusus gitu kan. Dan banyak lagi sih, tapi yang paling menonjol itu bagian modul Nusantara. Nah, kalian kan memilih tujuan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam program PMM ini. Apa sih alasan kalian milih Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai tujuan universitas kalian? Mungkin bisa dari Mbak Dwi dulu. Universitas Muhammadiyah Bengkulu mungkin universitas swasta, tetapi sangat bermakna. Karena kalau dari alasan saya pribadi, kenapa memilih Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Karena yang pertama memang seperti tujuan PMM itu sendiri, bahwasannya PMM itu program pertukaran mahasiswa itu ingin mahasiswa keluar dari pulau asalnya gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengembangkan potensi kita, sehingga kita bisa beradaptasi dengan orang-orang di luar sana. Bukan hanya dengan orang-orang sesama kita. Seperti itu. Istilahnya keluar dari zona nyaman. Gitu sih. Kenapa saya memilih Pulau Sumatera atau Bengkulu sebagai pilihan saya? Karena kita ketahui bersama bahwasannya Sulawesi itu di ujung timur, dan Sulawesi itu memiliki keberagaman tersendiri yang sangat jauh berbeda dengan masyarakat Bengkulu khususnya. Jadi saya ingin keluar ke pulau lain untuk belajar, entah itu adat istiadatnya, kebudayaannya, dan dari segi-segi apapun tentang bagaimana sih perbedaan Pulau Sulawesi dengan pulau-pulau Bengkulu atau pulau-pulau di luar Sulawesi itu seperti apa sih. Dan saya ingin juga mengetahui apakah saya bisa beradaptasi dengan begitu cepat di pulau ini atau seperti apa sih. Dan saya tidak ingin membatasi kemampuan saya seperti itu. Saya ingin mencoba hal-hal baru, saya ingin mencoba hal-hal lain yang memang itu menantang, tetapi itu sangat berarti untuk diri kita sendiri, membentuk karakter kita sendiri seperti itu. Jadi untuk bergabung di Bengkulu ini, untuk datang di Bengkulu ini, kita dari Sulawesi itu selalu mulai dari volume suaranya yang lebih keras, lebih tinggi, dan dari dialeknya yang agak bisa dibilang kasar. Kalau berhadapan dengan Jawa itu memang agak menyimpang ya, Mbak, agak menyimpangnya. Tetapi di situ, tetapi sebenarnya teman-teman yang harus kita ketahui bahwa itu memang pembawaan dari si masyarakat Sulawesi itu sendiri. Tetapi kalau kita menyimak makna dari apa yang disampaikan itu sebenarnya tidak sekasar itu. Cuma lagi-lagi tentang dialeknya dan nada suaranya memang yang sudah seperti itu. Logat ciri khas gitu ya? Iya, ciri khas. Geografisnya sih. Betul. Karena kan gunung pegunungan ya. Atau banyak juga laut. Kalau dari Mbak Feby sendiri, kenapa memilih Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Karena Universitas Muhammadiyah Bengkulu, seperti yang saya tahu, di sini universitasnya sudah pernah melaksanakan PMM 1 dan 2, yang mana mereka itu sudah berpengalaman dalam menampung anak-anak PMM dan melayani anak-anak PMM. Jadi saya yakin di Universitas Muhammadiyah Bengkulu juga akan menerima anak PMM 3 ini dengan baik, dengan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Dan juga kita di sini kan juga ada tanggung jawab terkait konversi mata kuliah ya Mbak.
karena saya dari Universitas Muhammadiyah Semarang, yang mana kita sama-sama Muhammadiyah. Jadi konversi mata kuliahnya itu tidak begitu jauh. Jadi banyak juga mata kuliah yang bisa saya ambil di sini. Jadi saya juga tidak memfokuskan untuk modul Nusantaranya saja, tapi juga saya melihat dari mata kuliah yang bisa saya ambil. Oke, terakhir dari Mas Wahyu nih, gimana? Kenapa milih Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Tentunya banyak pertimbangan. Betul. Pertimbangan yang mungkin pertama dulu kenapa saya pilih Sumatera sebagai tujuan saya untuk kegiatan pertukaran ini sendiri, karena kapan lagi kita ada kesempatan buat ekspor Sumatera secara cuma-cuma ya. Iya, betul. Kapan lagi ya. Kan dari Lombok ke Sumatera sendiri kan cukup lama ya. Kita menggunakan pesawat aja hampir 3 jam untuk perjalanan ke Sumatera sendiri. Jadi kapan lagi? Saya pikir kenapa kamu nggak pilih, ada teman-teman yang nanya, kenapa kamu nggak pilih Jawa aja? Kenapa nggak pilih Jawa atau apa mungkin yang lebih dekat dari Lombok? Betul. Saya bilang gini, mungkin besok insya Allah saya bakalan sering ke Jawa, saya bilang. Insya Allah mungkin besok kalau saya ada kesempatan untuk S2, saya akan sering ke Jawa. Tapi kalau Sumatera jarang-jarang. Jarang ada kesempatan untuk Sumatera gitu ya. Itu untuk alasan saya mengapa pilih Sumatera. Terus kenapa saya jatuhkan pilihan saya pada Bengkulu dan kenapa harus Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Alasannya tentunya kembali lagi tadi masalah konversi nilai atau mata kuliah. Saya lihat, saya coba mengamati tawaran mata kuliah, tawaran prodi yang ditawarkan di kampus ini tuh hampir sama, 80% sama dengan mata kuliah yang ada di prodi saya di Unpram. Sehingga saya berkeyakinan walaupun kita sendiri datang untuk mengenal ya, datang untuk tidak sebatas untuk kegiatan akademik ya, tapi untuk mengenal kebudayaan, mengenal masyarakatnya, kompetensi yang harus saya miliki di kampus asal itu saya dapatkan di sini gitu loh. Contohnya itu ada mata kuliah namanya itu pengantar dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Nah, itu kan kebetulan lokus prodi saya di kampus asal di Unpram itu lebih ke pengembangan masyarakat daerah pesisir. Dan di Bengkulu sendiri untuk prodi sosiologi di Bengkulu sendiri menawarkan itu, dan itu setahu saya nggak semua prodi nggak semua kampus menawarkan gitu. Sehingga saya berpikir itu kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh saya sebagai mahasiswa di kampus asal, dan itu saya dapatkan juga di kampus ini, sehingga yang saya bilang tadi, kompetensi yang seharusnya saya miliki tidak tertinggal gitu. Kenapa saya di Bengkulu? Itu alasan pertama sih. Betul. Yang kedua juga balik tadi, karena saya tahu Bengkulu ini kota sejarah, kota merah putih, di mana bendera merah putih pertama kali dijahit gitu ya. Mana Ibu Fatmawati lahir sebagai ibu negara pertama gitu. Itu alasannya, karena saya juga orang yang tertarik dengan sejarah. Saya tertarik dengan sejarah, makanya saya datang sini dengan harapan saya pulang nanti saya tahu tentang seluk-beluk Bengkulu itu sih alasannya. Bisa membawa sejarah-sejarah Bengkulu gitu kan. Saya itu juga mungkin kenapa saya mengikuti PMM dan Bengkulu juga alasannya saya ingin memperkenalkan budaya saya, bukan budaya sih, memperkenalkan potensi yang ada di daerah saya. Pasti tahu Lombok gitu kan. Saya datang sini untuk yang mengenalkan juga tentang potensi yang ada di sana itu, memperkenalkan branding Lombok ke luarnya gitu, terutama ke Pulau Sumatera. Siapa tahu nanti dari Bengkulu ini terus saya ceritakan kepada teman-teman, dan teman-teman cerita pada teman mereka yang ada di daerah lain gitu kan, itu kan bakalan bagus juga untuk promosi wisata di daerah saya gitu. Oke, dalam kegiatan PMM ini sendiri kan pasti adalah program pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, jenis pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa sih dalam program ini? Mungkin bisa dari Mas Wahyu dulu. Jenis pembelajaran yang dicapai pada kegiatan program PMM. Tentunya sebenarnya saya klarifikasikan, saya di sini kan mungkin teman-teman agak bingung juga. Bahkan ini jadi pertanyaan teman-teman saya di kampus asal. Kenapa kamu pilih kampus swasta? Sedangkan kamu kan berasal dari kampus negeri. Gitu katanya gitu. Saya bilang begini, kalau kita mau belajar itu tidak harus terbedakan antara kampus swasta dan kampus negeri, karena setiap kampus itu punya karakteristik, punya keistimewaan masing-masing gitu. Mengapa ini juga masalah alasan saya mengapa pilih Muhammadiyah Bengkulu, karena saya sangat tertarik dengan pembelajaran tentang bisa dibilang tentang pluralitas dalam agama gitu. Saya Muslim, di kampus asal saya NU, saya memilih Muhammadiyah karena saya ingin tahu bagaimana Muhammadiyah itu sendiri gitu. Saya ingin tahu bagaimana di dalam satu agama ada plural ya, beragam gitu. Itu yang saya ingin capai. Selain itu juga yang ingin saya capai selain tentang pemahaman yang tadi sebenarnya banyak, tapi agak sulit untuk kita utarakan. Iya, benar. Banyaknya Iya, betul. Intinya yang tadi itu untuk
mencari perbandingan aja sih, perbandingan yang dimana iya buat perbandingan aja yang saya capai. Saya juga tak lihatnya kampus Muhammadiyah Bengkulu ini, kata Pak Rektor kemarin, kampus yang apa ya, swasta terbaik di Bengkulu. Bahkan untuk akreditasinya sudah baik sekali gitu ya. Itu kan tentunya tidak serta-merta bisa dapat baik sekali itu tanpa ada perjuangan, tanpa ada proses iya, gitu ya. proses yang panjang itu. Dan saya itu rasa itu hal yang sangat apa ya, sangat menarik yang menurut saya untuk mengambil pilihan di sini. Kalau dari Mbak Feby nih, mungkin untuk teman-teman di luar sana yang nantinya minat untuk ngikutin program pertukaran mahasiswa Merdeka ini, boleh nggak sih ngasih tahu sedikit syarat-syarat yang kalian kalian penuhi gitu di saat mengikuti program ini? Syarat untuk memenuhi dari program PMM pertama ya pasti ada persyaratan berkas ya Mbak. Lalu kalau dari saya saat mau mendaftar itu tidak ada syarat yang khusus banget gitu, nggak ada. Yang penting kita harus cari tahu dulu ya kita mau menuju ke kampus yang mana. Kita juga lihat tentang di situ mata kuliah yang bagaimana dan kebudayaannya yang akan kita pelajari itu apa saja, seperti itu. Dan jangan mepet lah kalau mau mendaftar, karena kalau sudah mepet itu kadang webnya itu agak-agak error gitu ya, nggak semua daerah muncul gitu. Jadi kalau bisa dipersiapkan dan kita harus lebih sering-sering inisiatif cari info, mengecek website dari website sekampus atau di website MBKM seperti itu Mbak. Jadi inisiatif dari diri sendiri aja yang harus mencari info, karena dari kampus itu kadang sosialisasinya itu telat. Sebenarnya nggak ada persyaratan khusus sih, jadi kita mengikuti alurnya aja, tes-tesnya diikuti aja secara syarat yang paling penting intinya kemauan dari diri sendiri dulu ya. Oke, sebelum kita closing nih, saya pengen dari Mbak Feby, Mbak Dwi, sama Mas Wahyu untuk nyampein harapan-harapan bagi seluruh teman-teman yang saat ini ngikutin program PMM ini. Mungkin dari Mbak Dwi dulu. Baik, sebagai closing, teman-teman jangan pernah berpikir bahwasannya kita itu jalan di tempat dan kita itu hanya dalam lingkaran pulau kita sendiri atau dalam lingkaran kampus kita sendiri. MBKM atau Kemendikbud sudah mewadahi kita dengan Kampus Merdeka. Program MBKM ini sudah memberikan kita banyak sekali wadah seperti itu. Jadi manfaatkan itu, jangan selalu beralasan biasa kaum perubahan itu selalu beralasan seperti ini, ih ribet deh, nggak bakalan lulus deh, tidak bakalan lulus deh, banyak sekali nggak percaya diri, tidak percaya diri, insecure, sangat banyak sekali saingan-saingan di luar sana. Hello, buktikan teman-teman bahwasannya kita itu bisa bersaing, kita itu bersaing dengan cara yang sehat Mbak, dan dalam agenda-agenda atau dalam hal-hal positif seperti ini. Jangan bersaing dalam tanda kutip yang lain-lain seperti itu. Kita bisa bersaing, masyarakat di ujung timur sana, mahasiswa di ujung timur sana bisa bersaing dan bisa membersamai masyarakat-masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Di sini tempat kita menimba ilmu, di sini tempat kita menimba pengalaman sebanyak mungkin. Kapan lagi teman-teman, program di luar sana memang sangat banyak, tetapi yakin dan percaya bahwasannya PMM itu punya ciri khas tersendiri. Bertukar sementara bermakna selamanya, ini sepintas kalimat tetapi sangat bermakna loh, begitu. Jadi persyaratan yang sangat mudah dipenuhi, tetapi kita sudah dari transportasi sampai akomodasi, biaya hidup sudah dibiayai loh. Masa kita mau menolak, mau membiarkan itu saja, menyia-nyiakan kesempatan itu saja. Ingat loh teman-teman, kesempatan itu tidak datang dua kali, dan kalaupun datang itu tidak akan seistimewa yang pertama, begitu. Saya ingin mengutip bahwasannya untuk mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa di ujung timur, ada quotes untuk mahasiswa di ujung timur sana, bahwasannya istirahat boleh, tapi jangan jalan di tempat, apalagi berhenti. Semangat. Oke, dari Mbak Feby? Buat teman-teman semua yang sedang melaksanakan PMM 3 di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, jangan merasa sendiri. Walaupun kita berbeda-beda asalnya dari Sabang sampai Merauke, tapi kita berkumpul di sini untuk menjadi satu keluarga. Jangan merasa kesusahan sendiri atau merasa saya di rantauan sendiri kayak gini, nggak ada teman gitu. Kita satu keluarga, walaupun kita terbagi dari 2 tempat, kampus 1 dan kampus 4. Cuman kita
bisa lah mengagendakan untuk kumpul bersama, Tetap menjalin ya, kekeluargaan menjalin ya. kekeluargaan itu sangat penting ya Mbak. Apalagi ini kita di rantauan, Betul. ada beberapa anak yang tidak biasa merantau dan ini sekali merantau langsung di luar pulau Mbak. Betul. Jadi kan kadang homesicknya gitu. Iya, kita satu keluarga teman-teman jangan dilupakan itu. Jadi semoga PMM ini tuh bisa sesuai slogan kita bertukar sementara bermakna selamanya. Jadi itu semoga bisa menjadi cerita untuk hari esok kalau kita sudah tidak bersama lagi. Sedih. Oke, terakhir dari Mas Wahyu nih. Oke, kalau dari saya pribadi, ini pesan ya untuk teman-teman di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan PMM, terutama terkhusus di teman-teman yang mengikuti PMM di kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini sendiri. Teman-teman yang terpilih untuk menjadi peserta pertukaran ini adalah hal yang ini suatu kesempatan emas bagi kalian. Tidak semua mahasiswa bisa ikut kegiatan ini, bahkan di media sosial telah ini udah cukup berseliweran yang bilang bahwa saya semua orang bisa jadi mahasiswa, tapi nggak semua orang bisa merasakan momentum pertukaran mahasiswa gitu. Itu pertama teman-teman harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Pertama untuk membangun koneksi, membangun relasi, memperluas jejaring sosial teman-teman sendiri. Siapa tahu nanti dengan kita membuka komunikasi awal di kegiatan PMM ini, kedepannya kita bisa berkolaborasi gitu. Betul. Kebaikan kita bersama dan terutama bisa untuk kebaikan bangsa ini gitu ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua juga benar, kita memang berasal dari background yang berbeda-beda. Baik berbeda suku, berbeda ras, berbeda kepercayaan dan adat istiadat. Tapi jangan jadikan perbedaan ini sebagai sekat, sebagai jurang pemisah, tema pemisah kita untuk berbaur, untuk membangun komunikasi. Tapi jadikanlah perbedaan ini sebagai lem perekat gitu, untuk kita berkolaborasi untuk menciptakan hubungan yang positif ke depannya. Betul. Kalau saya boleh mengutip kata Gus Dur, beliau pernah mengatakan bahwasanya Indonesia ini ada karena keberagaman. Indonesia ini ada karena perbedaan. Jadi jangan anggap perbedaan yang kita miliki sebagai sekat, sebagai sebagai aib gitu. Tapi perbedaan ini merupakan aset. Buktinya saja, negara tetangga kita Malaysia banyak mengklaim perbedaan yang kita miliki gitu. Itu kan merupakan bentuk bahwasanya perbedaan yang kita miliki, keberagaman dan pluralitas yang kita miliki bukan aib, tapi itu adalah aset yang harus kita jaga, harus kita kembangkan, kita manfaatkan untuk kemajuan bangsa ke depannya. Itu yang kedua. Dan terakhir, saya sampaikan kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan program MBKM, terutama PMM di kampus UM Bengkulu ini, teman-teman di sini tidak hanya membawa nama baik teman-teman sendiri, teman-teman membawa pertama nama baik kampus dan nama baik daerah asal teman-teman. Jadi sebisanya sama-sama saling menjaga, junjunglah sebuah pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua kita dulu yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Junjunglah pepatah itu, karena saya yakin kalau kita udah menjunjung pepatah itu dan telah melaksanakan beberapa pesan saya tadi, kegiatan PMM yang kita harapkan ya sesuai jargonnya yang bilang bahwasanya kegiatan yang bertukar sementara dan bermakna selamanya dapat kita sama-sama capai gitu. Itu aja sih dari saya. Intinya semoga perbedaan itu tuh bukan menjadi sekat tapi menjadi jalan untuk kita menjadi satu kesatuan lah gitu ya. Karena kita masih berada di bingkai negara kesatuan Republik. Oke, betul. Oke, terima kasih Mbak Feby, Mbak Dwi, sama Mas Wahyu atas waktunya. Udah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast hari ini. Semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Dan semoga Universitas Muhammadiyah Bengkulu bisa memberikan pengalaman dan juga pembelajaran baru bagi kalian-kalian semua. Dan semoga Universitas Muhammadiyah Bengkulu juga bisa menjadi rumah yang nyaman buat kalian semua. Terima kasih lagi atas waktunya. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin. Oke, baik pemirsa, itulah hasil podcast hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa-apa yang udah disampaikan oleh Mbak Feby, Mbak Dwi, sama Mas Wahyu tadi bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran dan juga prefer untuk teman-teman di luar sana yang mungkin nantinya berniat untuk mengikuti kegiatan PMM selanjutnya. Saya Nisal Arabani, nantikan episode-episode podcast selanjutnya hanya di UMB TV. UMB TV, keren dan mencerahkan.